Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ariyanti Tambunan dengan NIM 2003-2011, mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis 7A. Perencanaan pemasaran barang dan jasa. Rencana pemasaran atau marketing plan adalah salah satu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, yaitu mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan. Oleh sebab itu dibutuhkan keahlian khusus dalam menyusun rencana pemasaran sehingga dapat menghasilkan keuntungan besar. Rencana pemasaran menurut Korowski dan Sussman adalah dokumen yang berisi 6 aspek. Yang pertama, analisis situasi pemasaran yang terjadi ketika rencana pemasaran tersebut akan dibuat. Yang kedua, analisa terhadap peluang dan ancaman. Yang ketiga, target dari pemasaran produk. Yang keempat, strategi pemasaran yang akan dilakukan. Yang kelima, program tindakan. Dan yang keenam, pendapatan yang akan diproyeksikan. Tujuan rencana pemasaran produk. Rencana pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dan mendapatkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran. Bisa dilakukan bahwa rencana pemasaran seperti sebuah peta jalan yang akan dapat memberikan petunjuk arah agar tercapai tujuan bisnis perusahaan, sehingga juga membutuhkan pemeriksaan secara berkala. Tujuan rencana pemasaran diantaranya adalah mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Produk. Elemen penting yang mendukung suksesnya rencana pemasaran adalah produk yang bagus merupakan elemen yang paling utama. Oleh sebab itu, agar bisa menciptakan strategi pemasaran produk yang itu, maka perlu memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan itu memang produk yang terjamin kualitasnya. Sebelum menyusun rencana pemasaran produk, produsen harus bisa memastikan bahwa produk tersebut dibuat dengan beberapa pertimbangan yang matang, khususnya yang berkaitan dengan target pelanggan, serta produk tersebut sudah seharusnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh target pasar yang dibidik. Perusahaan ketika menciptakan produk tersebut perlu diketahui pula bahwa kebanyakan orang membeli produk bukan hanya karena mereka ingin produk tersebut, melainkan karena mereka ingin agar produk yang dibeli itu dapat menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Konsumen, selain fokus terhadap kualitas dan dampak yang diberikan oleh produk yang akan dipasarkan tersebut, produsen juga perlu memberikan perhatian pada konsumen, baik itu konsumen yang sudah menjadi pelanggan produk tersebut ataupun calon konsumen yang tertarik untuk pertama kalinya membeli produk tersebut. Cara yang bisa produsen lakukan agar dapat memberikan perhatian kepada konsumen adalah memahami karakteristik, sifat, perilaku, dan konsumen. Diperlukan riset khusus untuk mengumpulkan informasi terkait dengan konsumen yang menjadi target pasar dan produk tersebut. Di antaranya seperti usia, jenis kelamin, status, pernikahan, pendidikan, profesi, dan hobi. Bila perlu, lakukan proses wawancara terhadap sejumlah konsumen yang tercatat sebagai pelanggan dari produk yang produsen buat tersebut. Misalnya dengan melalui panggilan telepon atau melakukan pertemuan, sehingga produsen dapat bertanya mengenai preferensi berkaitan dengan produk produsen. Mendengarkan komentar dari pelanggan juga bisa membantu memudahkan rencana pemasaran produk yang akan produsen lakukan. Pesan. Memasarkan produk dengan pesan yang tepat sebaiknya dibuat dalam bentuk naratif agar konsumen bisa lebih mudah merasa terhubung dengan produk tersebut. Salah satu contohnya yaitu melalui artikel yang diposting di blog yang memiliki fitur SEO, sehingga berbagai artikel tentang produk tersebut bisa lebih mudah ditemukan oleh calon konsumen lewat internet. Terdapat 3 analisis. Yang pertama, pemasaran. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode dan juga mengembangkannya. Maka dari itu sebaiknya perlu juga dibentuk roadmap dari semua pihak yang terlibat dalam rencana pemasaran tersebut agar bisa selalu bekerja dengan lebih
sinergis. Yang kedua, promosi. Melakukan promosi di saat yang tepat juga perlu dipikirkan, misalnya saja seperti musim apa yang cocok untuk mulai melakukan promosi terhadap produk yang akan dipasarkan tersebut. Pada dasarnya diperlukan kecocokan antara pasar dengan produk yang akan dipasarkan tersebut. Dan yang ketiga, analisis membuat produsen lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun dan kemudian lebih siap pula dalam melakukan evaluasi dari kinerja pemasaran produk yang lebih dilakukan tersebut. Target ketiga, langkah untuk rancangan usaha. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan gambaran umum dari target yang produsen ingin fokuskan agar tertarik membeli produk produsen. Melakukan segmentasi pasar sangat diperlukan sebagai langkah awal menerapkan rencana pemasaran produk. Jika hal tersebut tidak produsen lakukan, maka kinerja produsen tidak fokus dan tidak efisien. Dengan melakukan segmentasi pasar, maka artinya produsen mengelompokkan pasar menjadi beberapa segmen yang memang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya. Yang kedua, targeting. Langkah kedua, tim pemasaran produk akan melalui mengerucutkan lagi segmen pasar sehingga target pasar dengan produk yang akan dipasarkan itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal seperti itu juga akan membuat produsen bisa lebih efektif ketika akan melakukan strategi berikutnya. Yang ketiga, positioning. Setelah targeting, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan positioning. Pada dasarnya, positioning merupakan langkah yang membuat Anda bisa menentukan hal apa yang membedakan produk yang Anda pasarkan dengan produk lain sehingga diharapkan akan lebih mudah diingat oleh calon konsumen. Positioning berfungsi agar Anda dapat lebih mengomunikasikan konsep dari produk yang akan Anda pasarkan tersebut ke dalam pikiran calon konsumen. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.